Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Segala pujiannya milik Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk ke pertemuan kita yang ke-15, pertemuan terakhir, week terakhir, minggu pekan terakhir ya, dalam materi kita yang berjudul ekonomi Islam. Pengertian ekonomi Islam. Yang pertama, sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam, bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Ini telah dinyatakan dalam surah Al-Maidah ayat 3. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Mulai kita masuk ke manajemen zakat, infak, sedekah dan wakaf. Tadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang zakat. Maka ini penjelasan secara rinci ya, secara etimologi ya. Secara bahasa, zakat dapat diartikan berkembang dan berkah. Selain itu juga zakat dapat diartikan sebagai mensucikan, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya beruntunglah orang-orang mensucikan jiwa itu. Asy-Syam ayat 9. Sedangkan menurut istilah syar'i, zakat berarti sesuatu yang dikeluarkan atas nama harta atau benda dengan mekanisme tertentu. Zakat diwajibkan pada tahun kedua Hijrah setelah di pensyariatan zakat fitrah. Kemudian zakat dibagi menjadi dua, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Kalau zakat fitrah, zakat jiwa yang diambil dari zakat fitrah adalah zakat jiwa yang diambil dari kata fitrah yang merupakan asal kejadian. Sedangkan menurut pengertian syara adalah zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim dari sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan untuk mensucikan jiwanya serta menambal kekurangan-kekurangan yang terdapat pada puasanya, seperti perkataan yang kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya. Yang kedua, zakat mal atau zakat harta yang dikeluarkan apabila telah mencapai nisabnya. Ada juga infak. Infak adalah secara pengertian lebih luas dan lebih umum dibandingkan dengan zakat. Tidak ditentukan jenisnya, jumlahnya dan waktunya, serta kekayaan atau harta yang harus didermakan. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan. Infak berasal dari kata anfaqo yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Menurut Wiki Bahasa Indonesia, infak adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Berdasarkan hukumnya, infak dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu infak wajib dan sunnah. Infak wajib diantaranya zakat, kafarat, nazar dan lain-lain. Ya, ada zakat, kafarat itu adalah hukuman bagi orang yang melanggar aturan syar'i atau ibadah ya. Kemudian nazar itu adalah membayar ya, ganti ya dari janji ya. Kemudian ada infak sunnah, diantaranya seperti infak kepada fakir miskin sama muslim, infak bencana alam, infak kemanusiaan dan lain-lain. Infak tidak mengenal nisab seperti zakat. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ya di saat lapang maupun fit. Kemudian kita masuk ke sedekah. Sedekah adalah pemberian untuk orang atau pihak lain. Bentuk sedekah itu bisa berbentuk materi, harta atau non materi, seperti tenaga pikiran atau bahkan senyum juga termasuk sedekah. Berbeda dengan infak hanya ditujukan pada hal-hal yang bersifat material seperti uang atau benda-benda lain yang berharga dan bermanfaat, sedangkan sedekah bisa bersifat materi maupun non materi. Orang yang suka bersedekah merupakan wujud dari bentuk kebenaran imannya kepada Sang Khalik.
Menurut terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infak berkaitan dengan materi, sedangkan sedekah memiliki arti yang lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non-material. Adapun sedekah maknanya lebih luas dan dari zakat dan infak. Sedekah dapat bermakna infak, zakat, dan kebaikan non-materi. Kemudian wakaf. Dari segi bahasa, berarti menghentikan atau menahan. Maksudnya membekukan hak milik terhadap harta untuk sesuatu manfaat tertentu, biasanya untuk kepentingan umum ya. Harta yang diwakafkan tidak boleh habis, tidak boleh dijual. Penggunanya pun harus sesuai dengan niat pemberi wakaf atau wakif ya. Pahala wakaf jauh lebih besar dan lebih langgeng daripada infak dan sedekah, karena akan terus mengalir kepada wakif walaupun ia sudah meninggal dunia selama harta itu masih dimanfaatkan. Sedangkan menurut istilah syara, ialah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya untuk kebaikan dan kemajuan Islam. Hukum wakaf sama dengan amal jariah. Perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis. Ekonomi Islam. Pada perekonomian Islam, sistem yang digunakan adalah sistem berlandaskan dari Al-Quran dan hadis, baik aktivitasnya maupun barangnya. Dan ciri lainnya adalah larangan terhadap pengambilan riba. Tidak adanya penguasaan tertentu oleh individu. Ekonomi kapitalisme. Sistem ini dikenal sebagai sistem perusahaan bebas. Di bawah sistem ini, seorang individu berhak menggunakan dan mengawal barang-barang ekonomi yang diperolehnya. Sedangkan sifat utama sistem ini adalah menolak nilai-nilai akidah dan syariat. Pengambilan riba, faktor-faktor ekonomi dikuasai oleh individu tertentu secara terus-menerus. Pemodal bank yang besar mempunyai kuasa yang berlebih dan memiliki unsur mengasas monopoli, karena menjadi setiap pemodal untuk menguasai segalanya dan menghapuskan semua persaingan dengannya. Kemudian ekonomi sosialisme. Ciri utama pada prinsip ekonomi sosialisme adalah mengembalikan kuasa ekonomi daripada golongan borjuis kapitalis kepada golongan proleter petani dan buruh, menyerahkan semua sumber alam dan sumber ekonomi kepada negara untuk dialihkan sama rata pada rakyatnya. Negara memiliki kuasa sepenuhnya atas pekerjaan dihasilkan oleh rakyat. Nah, kita dapat lihat ya, dalam sistem ekonomi Islam ini ya, sistemnya berasal dari Al-Quran dan hadis, sedangkan ekonomi yang lain itu sesuai dengan prinsip kemanusiaan. Cuman sistem ekonomi Islam dengan ekonomi sosialisme agak ada persamaannya ya, sama-sama diserahkan ke negara untuk kepentingan rakyat ya. Jadi semuanya merasakan kekayaan itu oleh semua lembaga atau kalangan. Kemudian dalam sistem ekonomi Islam ini yang lebih kentara dalam kehidupan kita sehari-hari adanya bank-bank syariah ya. Kemudian ada pegadaian syariah dan hal-hal yang bersifat syariah, dan ini merupakan sarana atau contoh dari pengembangan ekonomi sosialisme. Mungkin hanya ini saja pertemuan kita dalam semester kedua ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bila mana ada kekurangan saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi